Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinisha Khalisah. Saya akan menjelaskan definisi interaksionisme simbolik dan contohnya. Pertama, definisi interaksionisme simbolik. Apa itu interaksionisme simbolik? Jadi interaksionisme simbolik itu dapat didefinisikan sebagai segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda ataupun lambang atau simbol, baik benda mati maupun benda hidup. Nah, hal ini melalui suatu proses komunikasi baik secara pesan verbal maupun nonverbal. Nah, tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol si objek ini berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas tertentu. Nah, George Herbert Mead itu membagi interaksionisme menjadi 3, di mana manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, dan makna dimodifikasi melalui interpretasi yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, contoh interaksionisme simbolik itu bisa aja ketika kita lagi di dalam perjalanan menuju UNJ gitu. Terus kita melihat rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah yang lebih sering kita lihat. Nah, di situ terjadi interaksionisme simbolik, di mana kita memaknai sebuah lambang atau simbol lampu merah itu untuk berhenti. Ya, kita memaknainya bahwa lampu merah ini adalah simbol atau lambang untuk berhenti. Begitupun sebaliknya ketika lampu hijau, berarti bisa jalan lagi gitu ya, tidak berhenti lagi. Nah, itu semuanya tujuannya itu untuk tujuannya ini ya biar teratur. Nah, hal ini didapatkan dari kesepakatan bersama. Tuh. Dan ini maknanya simbol ini diciptakan oleh interaksi antar manusia gitu ya. Ketika manusia mengungkapkan bahwa lampu merah ini untuk berhenti. Nah, itu berdasarkan interaksi antar manusia yang disepakati oleh masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Prasetya. Nomor induk mahasiswa 140361964. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari teori sosial budaya interaksionisme simbolik. Sejarah teori interaksionisme simbolik. Sejarah interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead. Mead dilahirkan di Hadley, satu kota kecil di Massachusetts. Karir Mead berawal dari saat beliau menjadi seorang profesor di kampus Oberlin, Ohio. Kemudian Mead berpindah-pindah mengajar dari satu kampus ke kampus lain, sampai akhirnya saat beliau diundang untuk pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago oleh John Dewey. Disinilah Mead sebagai seorang yang memiliki pemikiran yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dengan meluncurkan The Theoretical Perspective, yang pada perkembangannya nanti menjadi cikal bakal teori interaksi simbolik. Dan sepanjang tahunnya, Mead dikenal sebagai ahli sosial psikologi untuk ilmu sosiologi. Mead menetap di Chicago selama 37 tahun sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1931.
Semasa hidupnya, Mead memainkan peranan penting dalam membangun perspektif dari mazhab Chicago dan memfokuskan diri dalam memahami suatu interaksi perilaku sosial dan berpendapat bahwa aspek internal juga perlu dikaji. Selanjutnya, Mead tertarik pada interaksi, di mana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi yang diberikan Mead, setiap isyarat nonverbal seperti body, gerak fisik, baju, status, dan lain-lainnya, dan pesan verbal seperti kata-kata, suara, apalagi ya, masih banyak sih sebenarnya, yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi, merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting. Selain Mead, telah banyak ilmuwan yang menggunakan pendekatan teori interaksi simbolik, di mana teori ini memberikan pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan kelompok manusia dan tingkah laku manusia, dan banyak memberikan kontribusi intelektual, di antaranya John Dewey, Robert L. Park, William James, Charles Horton Cooley, Ernest Burgess, James Mark Baldwin. Generasi setelah Mead merupakan awal perkembangan interaksi simbolik, di mana pada saat itu dasar pemikiran Mead terpecah menjadi dua mazhab, di mana kedua mazhab tersebut berbeda dalam hal metodologi, yaitu yang pertama mazhab Chicago atau Chicago School yang dipelopori oleh Herbert Blumer, dan yang kedua mazhab Loa atau Loa School yang dipelopori oleh Manfred Kuhn dan Kimball Young. Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer pada tahun 1969 yang mencetuskan nama interaksi simbolik dan mahasiswanya. Blumer menjadikan penelitian yang dilakukan oleh Mead. Blumer melakukan pendekatan kualitatif, di mana meyakini bahwa studi tentang manusia tidak bisa disamakan dengan studi terhadap benda mati. Dan para pemikir yang ada di dalam mazhab Chicago banyak melakukan pendekatan interpretif berdasarkan rintisan pikiran George Herbert Mead. Terima kasih. Saya akan menjelaskan teori simbolik klasik. Teori simbolik klasik, teori yang mengkhususkan diri pada interaksi sosial, bersumber pada pemikiran para tokoh sosiologi klasik dari Eropa seperti Georg Simmel dan Max Weber. Dan selanjutnya, Georg Simmel berpandangan bahwa muncul dan berkembangnya kepribadian seseorang bergantung pada jaringan hubungan sosial yang dimilikinya, yaitu pada keanggotaan kelompoknya. Dan menurut Max Weber, memperkenalkan interaksionisme dengan menyatakan bahwa sosiologi ialah ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial, dan dengan mendefinisi dan membahas konsep dasar yang menyangkut interaksi seperti tindakan sosial, dan tindakan non-sosial, serta hubungan sosial. Sumbangan penting lain bagi teori sosiologi terletak pada konsep pemahaman Verstehen dan konsep makna subjektif individu. Pemahaman terhadap tindakan sosial dilakukan dengan meneliti makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakannya, karena manusia bertindak atas dasar makna yang diberikannya pada tindakan tersebut. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mailasari dari Pendidikan Sejarah A 2019. Dan di sini saya akan menjelaskan tokoh interaksionisme simbolik dan interaksionisme simbolik modern. Tokoh interaksionisme simbolik ada 8, tetapi yang paling terkenal ada 2 tokoh. Yang pertama itu ada Jones Dewey, dan yang kedua itu ada Charlotte Horton Coley. Selanjutnya ada William James George Herbert Mead. Herbert Blumer, dan juga Evelyn Goffman. Terakhir ada Peter Berger dan juga Thomas. Yang pertama ada William James. Ia mengembangkan konsep diri di mana seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada Charles Horton Coley. Dia mengembangkan konsep class looking self di mana ada tanggapan yang diperoleh dari orang lain atas perilakunya dia terhadap orang lain. Misalkan, orang lain tersebut tidak menghargai dirinya. Oleh karena itu, yang lain juga tidak akan menghargai diri kita. Oleh sebab itu, terjadi antara feedback yang ditimbulkan dari pada orang lain terhadap kita. Yang ketiga ada Jones Dewey. Ia mengembangkan konsep penyesuaian antara manusia dengan dunia. Misalkan manusia bisa beradaptasi di lingkungannya. Oleh sebab itu, manusia memiliki kehidupan sosial. Yang keempat ada George Herbert Mead, mengembangkan pikiran antara dirinya, masyarakat, dan seseorang. Yang kelima yaitu Thomas. Ia menekankan bahwa manusia tidak langsung memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang ada di dalam dirinya. Yang keenam ada Herbert Blumer. Dia mengembangkan konsep bahwa manusia memiliki interaksi dengan orang lain dan juga adanya suatu penafsiran antara dirinya dengan orang lain. Yang ketujuh adalah Evelyn Goffman. Ia menekankan bahwa manusia memiliki interaksi tatap muka antara dirinya dengan orang lain. Dan yang kedelapan adalah Peter Berger. Ia mengembangkan bahwa manusia memiliki hubungan antara dirinya dengan masyarakat. Ya, itu dia tadi penjelasan mengenai tokoh interaksionisme simbolik dan juga konsep teori interaksionisme simbolik modern yang diungkapkan oleh beberapa tokoh.